Apem embem serabi sempit. Apem embem serabi sempit di mana-mana. Apa itu kedua itu? Itu apa kedua apa itu? Itu kedua apa itu? Itu kedua. Apa saya bilang? Goblok! Kembali lagi bersama kita ya sobat pengencretan. Di sini kita akan membahas tentang apem embem dari anak SMA, remaja, sekolah. FBI, open up! Goblok! Nggak ya guys, cuma bercanda aja. Video ini cuma mengisahkan tentang kekonyolan anak-anak SMA lah. Pasti ada pacarannya. Cuman kan karena sekarang di mana-mana tampilnya apem embem selabi sempit, selabi solo, kerak telur. Jadi saya kan bingung ini. Kalau udah kayak gini tampilnya kan bisa. Ya, bisa neraka kamu udah pernah. Tobat. Video kali ini kita akan membahas film jadul yang berjudul Fast Times at Ridgemont High. Film ini berkisah tentang drama, kekonyolan, tawuran di jalur, percintaan anak-anak remaja sekolahan. Film ini dirilis tahun 1982 yang disutradarai oleh Amy Heckerling dan dibintangi oleh Sean Penn, Bobby Keats, Jennifer Jason, Shirley susah amat namanya, dan masih banyak lagi. Oh ya, Nicolas Cage pas masih muda juga bermain di sini, tapi si kuntul itu cuman kelihatan bentar aja, kayak jadi cameo gitu loh. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, matikan lampu rumah tetangga Anda, hidupkan lilin, merengkan HP, jangan lupa siram toilet Anda. And let's roll the reels. Film dimulai di sebuah Matahari Mall. Di sana ada sekelompok ciwi-ciwi yang bekerja menjadi waitress di restoran pizza Pak Ahmed. Terlihat mereka sedang menggibah ria kalau ada cogan datang. Lalu, scene berpindah ke seorang penjaga tiket bioskop yang bernama Red. Kita panggil saja si Joko. Setelah itu, teman si Joko datang. Dia bernama Mike Diamond, atau kita sebut saja si Budi. Budi ini adalah seorang siswa satu sekolahan dengan si Joko. Dan kalau si Joko kerjaannya sampingannya penjaga tiket, si Budi ini kerjaannya nyaloin tiket. Kembali ke restoran pizza Pak Ahmed. Di sana ada Neng Linda sedang menyuruh Stacy atau kita sebut saja Entis untuk merayu cogan yang tadi digibahin. Si Entis yang perawan desa Lugunan Anggun ini pun memberanikan diri karena disemangati oleh Neng Linda. Di sana Entis berhasil kenalan dengan cowok tersebut dan dimintai pin BB-nya sama cowok itu. Lalu, scene berpindah ke tempat kerja kakaknya si Entis, yaitu Brad, atau kita sebut saja Saiful. Dan setelah itu, nampak datang 3 anak muda kita sebut saja geng gondrong, yang dipentoli Jeff Spicoli, atau kita sebut saja si Coli. Mereka bertiga lantas membuka baju mereka di dalam restoran tempat Saiful kerja. Yah, ugal-ugalan lah mereka ini. Dan Saiful menyuruh mereka untuk memakai kembali baju mereka, jika tidak, mereka tidak akan dilayani. Dan karena Saiful terkenal akan keganasannya saat mencuri sempak emak-emak di kali, mereka pun menurutinya. Scene lalu berpindah ke sekolahan mereka. Semua anak-anak itu sekolahnya di sini ya guys. Tapi ada yang udah kelas 3 kayak si Ipul, dan ada yang masih kelas 1 kayak si Colai sama si Entis. Setelah itu, terlihat si Budi sedang menjual tiket kepada teman-temannya di sekolah. Dan di sana ada si Charles. Kita panggil saja Ghost Dog. Karena di sini Ghost Dog masih duduk di bangku sekolahan dan juga belum mengenal yang namanya Boku no Pico, dan juga belum menjadi seorang wibu legendary. Yang belum tahu Ghost Dog itu siapa, mungkin bisa nonton video kita yang sebelumnya ya, atau nanti saya taruh aja linknya di deskripsi. Oke, lanjut. Di dalam sekolah, Ipul tampak disamperin oleh temannya yang bernama Arnold. Kita panggil saja Bambang. Bambang nampaknya ingin melamar kerja di tempat Ipul bekerja, yaitu di restoran burger Pak Soleh. Bel sekolah pun berbunyi, tanda untuk masuk sekolah, bukan tanda untuk bolos sekolah. Dan di kelas datanglah seorang guru yang terlihat killer. Guru itu bernama Mr. Hen. Kita panggil Pak Hen aja ya. Ia adalah guru sejarah. Saat Pak Hen menjelaskan aturan dan tugas di kelasnya, si Colai pun datang. Si Colai tetap santai. Tapi karena Pak Hen adalah guru killer, ia pun merobek jadwal kertas sekolah milik Colai dan menyuruhnya untuk ke kantor BK. Dan scene berlanjut ke kelas biologi atau apa ya, gue nggak tahu dah ini.
Terlihat si Joko nampak terpesona dan terus memandangi si Entis. Guru kelas pun akhirnya datang dan memberitahukan kalau dia saat ini sedang agak lambat karena tadi habis nonton Sukatoro. Nama guru itu adalah Mr. Vargas, atau sebut saja Pak Zombie, karena mukanya tuh kayak Frankenstein jir. Setelah itu, seusai sekolah, si Joko bercerita kepada Budi kalau dia sedang jatuh cinta dengan seorang wanita, yaitu si Inem. Dan karena si Joko ini juga seorang bocah lugu yang kalau di comment section itu sangat sadis dan mengerikan, ia pun bertanya kepada si Budi yang orangnya pedean dan terlihat pintar berbicara karena dia seorang sales tiket atau calo. Selanjutnya, si Inem yang pura-pura tidur saat emaknya pergi, langsung keluar rumah diam-diam dari jendela dan bertemu dengan cowok yang minta pin BB-nya dia saat itu. Dan ia berdua langsung pergi berkencan. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke lapangan. Di sana mereka berdua pun bermesraan. Dan terjadilah cerot. Scene berlanjut ke Ipul yang sedang bekerja dan di sana ada si Bambang yang mungkin lagi magang sedang bergebah ria dengannya. Bambang yang terlihat culun menanyakan Ipul kenapa ia bisa putus dengan cewek secantik Lisa. Di sana nampak Lisa yang satu tempat kerja dengan si Ipul sedang bercakap-cakap, tak peduli antrean yang panjang di depan mereka. Tampak mereka berdua masih berhubungan, tetapi hubungan mereka agak mulai renggang karena berbeda pendapat. Saipul yang nampaknya ternyata masih ingin memperbaiki hubungannya tidak bisa berkata apa-apa karena si Bambang dia Goblok! Scene berlanjut ke matahari, di mana Inem dan Linda sedang berbincang. Inem bilang kalau si Ron gak pernah ngabarin dia lagi. Taulah. Fuckboy. Setelah itu, Budi mengantar si Joko untuk menerobos si Inem sekarang di tempat kerjanya. Budi yang melihat Joko masih gugup dan malu-malu, berusaha untuk menyemangati si Joko. Dan si Joko yang mulai percaya diri pun mengencangkan sabuk pengamannya, mengontrol si Joni agar terdiam, dan mengontrol agar jin curiki dalam tubuhnya tidak lepas kendali, langsung menuju ke arah si Inem dan meminta nomor teleponnya, lalu mengajaknya kencan. Si Joko akhirnya berhasil meminta nomor telepon si Inem dan mengajaknya ngedit. Dan setelah itu, ia tampak senyum-senyum kayak Joker. Scene berpindah ke tempat kerja si Ipul. Di sana ia sedang membersihkan kaca kamar mandi. Tapi si Bambang menyuruh Ipul untuk menggantikannya sebentar di kasir karena ia kebelet boker. Ipul pun mengiyakannya. Namun saat itu ada customer yang ingin uangnya kembali karena makanannya tidak enak. Ipul yang mantan badan intelijen khusus Reels Indo yang sudah pensiun pun memberitahukan kalau dia harus mengisikan formulir untuk refund. Dan terlebih makanan yang dia pesan sudah sepenuhnya hampir habis dia makan. Nah di sini nih terlihat si Johnny Kids yang masih waktu muda. Customer yang sudah tidak sabaran itu pun meneriaki si Ipul dengan kata kasar. Karena Ipul yang mantan narapidana kelas kakap itu tidak bisa lagi membendung emosinya, ia pun memaki balik si customer. Mendengar keributan itu, si Dennis asisten manajer di sana pun keluar. Customer kampret itu bilang kalau si Ipul meneriakinya dengan kata kasar dan mengancamnya. Si Dennis pun menanyai si Ipul apa benar seperti itu. Si Ipul yang pada dasarnya emang orang yang soleh dan jujur, berkata emang benar. Akan tetapi, sebelum Ipul diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa, ia langsung dipecat di tempat oleh Dennis si kunyuk ini. Ipul yang sangat kesal dan kecewa akhirnya keluar, dan sebelum keluar, ia juga meneriaki si Bambang yang masih boker di kamar mandi. Rasanya Bambang ini memang pembawa sial deh kayaknya. Di sana nampak si Ipul yang duduk bersama kekasihnya si Lisa sedang berbincang. Lisa menyuruh Ipul kalau dia meminta maaf ke Dennis, mungkin dia akan memberimu kesempatan kedua. Akan tetapi, si Ipul yang harga dirinya tinggi karena dia mantan raja di kerajaan Vrindapan sebelah timur laut, mengatakan, Fuck Dennis Taylor. Dia tidak sudi meminta maaf kepada si kunyuk itu. Si Ipul pun curhat ke Lisa kalau dia sangat senang karena mereka masih bersama. Dia merasa kalau lagi apes dan butuh Lisa untuk mendampinginya. Akan tetapi, si Lisa yang ternyata sebenarnya sudah bosan dengan Ipul, mengatakan kalau dia ingin putus, tetapi Lisa masih mau berteman dengan si Ipul. Ternyata si Lisa emang sudah ingin putus sama si Ipul, tapi tidak bisa menyampaikannya. Si Ipul yang ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, hanya bisa senyum-senyum kayak Joker di RCTI. Terlihat Joko masih berguru kepada si Budi. Si Joko menanyakan apa saja yang harus dilakukan nanti saat dia berkencan. Si Budi pun memberitahukan dia teknik rahasia dari gulungan kuno di atas Bukit Rinjani yang tertimbun di dalam tanah selama berabad-abad sebelum manusia ditemukan oleh bangsa Ymir. Iya. Si Joko pun akhirnya mengerti dan akhirnya si Joko dan Inem pun berkencan.
Singkat cerita, saat Joko mengantarkan Inem pulang ke rumahnya, si Inem mengundang si Joko untuk masuk ke rumahnya. Wow, ke rumahnya. Para pak boy yang menonton ini pun sudah tahu apa yang harus dilakukan. Di sana Joko menanyakan di mana orang rumah. Inem bilang kalau Ipul kakaknya sedang nongki dan orang tua mereka lagi keluar kota. Wow, keluar kota. Nice. Si Inem langsung menawarkan minum, tapi si Joko nggak mau minum. Yang Joko ingin adalah encerit-enceritan. Canda. Dia bilang nggak usah, terima kasih. Dan si Inem pun bilang oke, tapi aku mau ganti baju dulu. Inem pun menyuruh Joko untuk membantu membuka resleting dressnya karena susah dibuka sendiri. Susah dibuka sendiri. Kode itu Joko. Si Inem di sini nampak sedang memancing si Joko, dan mereka pun akhirnya berada di kamar berdua dengan rumah yang kosong dan malam yang dingin dan bintang yang bercahaya di langit dan nyamuk yang sudah disemprot baygon. Tanpa basa-basi, Joko pun Goblok. akan tetapi saat di pertengahan si Joko beralasan kalau dia harus pulang karena kakaknya akan marah jika ia tidak pulang. Si Inem yang terlihat kecewa tidak bisa berkata apa-apa. Si Joko di sini merasa terlalu cepat untuk melakukan encerot-encerotan karena dia belum juga pacaran dengan Inem tapi udah ngencerot. Si Joko yang dasarnya itu anak alim yang lugu dengan kebingungan apa yang harus ia lakukan akhirnya cabut dari sana. Sin berpindah ke tempat kerja si Saipul yang baru. Sekarang dia bekerja menjadi waiter di restoran dan dia harus memakai kostum bajak laut karena tema restoran itu adalah bajak laut atau bikini bottom. Setelah itu, di belakang rumah si Inem, di sana Linda dan Inem yang memakai baju tipis setipis Iman ini kalau melihat yang begini-gini. Joko dan Budi datang secara tiba-tiba mengunjungi rumah si Inem dan menanyakan apakah mereka boleh gabung. Si Inem memperbolehkan mereka berdua untuk gabung. Dan mereka pun berenang ria di sana. Si Ipul pun pulang dari kerja dan terlihat sangat kecapean. Ia menyuruh mereka untuk jangan terlalu ribut karena ada hal yang ia harus kerjakan. Dan ternyata si Ipul mengintip Linda dari kamar mandi. Karena di sana Linda emang sangat bohai, aduhai, cakep, hot, spektakuler, ekstrakurikuler, membahana. Si Ipul biarpun sudah bersifat dewasa dan mandiri, dia juga masih kelas 3 SMA. Ya tahulah umur segitu. Dan setelah itu, tanpa disangka-sangka, Ipul pun colai di sana sambil berhayal. Membayangkan Linda yang begitu. Si Linda yang kemasukan air menanyakan Inem apakah ia punya pembersih telinga atau semacamnya. Inem bilang coba cek di dalam. Di dalam, si Linda langsung masuk ke kamar mandi di mana si Ipul lagi asik-asiknya dengan si Johnny. Oh, wait just a minute. Did anybody fucking knock anymore? Scene berlanjut ke kelas Pak Hen. Di sana si Colai nampak tumben tidak membuat onar. Pak Hen pun agak heran dan tetap lanjut mengajar. Akan tetapi, seorang mengetuk pintu kelas Pak Hen. Ternyata itu adalah pengantar pizza. Dan si Colai kuntul ini ternyata memesan pizza dan akan memakannya di kelas sambil mendengar Pak Hen mengajar. Pak Hen yang marah akhirnya mengambil pizza si Colai dan membagikannya kepada teman-teman kelasnya. Dan ia pun juga memakan pizza itu. Si Coli ini sebenarnya nggak secara sengaja gitu ya biar Pak Hen itu kesel. Cuma dia ini agak urak-urakan dan masa bodohan aja orangnya. Dan kebetulan si Pak Hen ini orangnya sangat disiplin dan tegas. Makanya mereka berdua ini sangat akur. Sin berpindah ke tempat kerja si Ipul. Di sana, ia harus mengantar pesanan ke rumah customer. Saat si Ipul ingin berganti pakaian, ia dilihat oleh teman kerjanya dan mengatakan kalau dia harus memakai kostumnya kembali karena dia harus mengantar pesanan dengan menggunakan kostum itu. Si Ipul yang merasa kalau memakai kostum akan agak tidak nyaman saat mengantar pesanan ke rumah customer, akhirnya tidak bisa berkata apa-apa dan menurutinya. Di perjalanan, si Ipul yang merasa kesal, letih, lesu, bibir pecah-pecah, mata merah dan gula darah meningkat, akhirnya masa bodoh dan memakan pesanan yang dia antar lalu membuang kostumnya di jalan. Singkat cerita, murid-murid sedang menjalani ujian dan samalah kayak kita dulu. Singkat cerita, saat di tempat kerja, si Inem berkata kepada si Linda kalau dia akhirnya menemukan apa yang dia inginkan, yaitu cinta.
Ia tidak menginginkan ngencrot katanya. Karena siapa saja bisa ngencrot. Di sana ia melihat si Joko dari kejauhan dan menyuruh Joko untuk ke tempatnya. Si Joko pun tancap gas ke tempat kerja Inem yang berdekatan. Di sana, si Inem memberikan Joko fotonya untuk mengingat Joko untuk mengabarinya sesekali saat liburan musim panas yang akan datang ini. Joko yang bilang kalau dia akan traveling ke banyak tempat saat musim panas pun akhirnya terpesona dengan apa yang diberikan si Inem. Untuk pakai bahan bacol. No. Ia pun bilang kalau ia akan mengabarinya sesekali saat liburan musim panas. Inem pun mengecupnya, mencup-cup muah. Sin berpindah ke tempat kerja si Ipul yang baru. Ia sekarang bekerja sebagai kasir di Alfamidi. Di sana ia bertemu dengan si Colai. Si Colai yang dulu saat si Ipul bekerja di Burger Pak Soleh ingat dengan si Ipul. Dan Ipul bilang kalau itu sudah 7 bulan yang lalu. Si Ipul pun menanyakan si Colai, kenapa kamu tidak mencari pekerjaan, Col? Si Colai menjawab, untuk apa? Ipul berkata, kamu emangnya gak butuh fulus? Si Colai menjawab kalau yang dia butuhkan hanya ombak yang bagus dan bir yang dingin. Emang bener nih si Colai. Colai pun meminjam kamar mandi Alfamidi untuk mandi. Dan tiba-tiba datang seorang perampok yang menodongkan pistol dan menyuruh Ipul untuk menyerahkan uang yang ada di kasir. Namun pada saat itu si Colai keluar dari kamar mandi. Saat si perampok teralihkan, si Ipul yang bekas tentara elit pasukan khusus Sunda Empire pun menyiraminya dengan kopi panas bergambar badak. Si perampok pun terlihat kepanasan dan Ipul langsung mengambil pistol perampok itu. Dan Coli yang terkagum melihat hal itu berkata, Awesome! Totally awesome! dan film pun akhirnya tamat. Jadi, hikmah apa ini yang kalian bisa ambil dari film ini? Kagak ada ya? Saya sudah tahu, pasti itu jawabannya. Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, tapi belum sukses, silahkan klik tombol sukses. Dan jangan lupa, rekomendasikan kami film selanjutnya di komen juga ya, Colayers. Pantengin channel kami terus, karena yang pastinya di video selanjutnya, kita akan membahas film yang sangat ekstrakurikuler, eksklusif, the one and only, the best of the best, yaitu... apa ya? Klik tombol loncengnya aja deh, nanti kan jadinya nggak ketinggalan, supaya terus bisa update dengan video kami yang terbaru. Oke, see you in the next video. Bye-bye, salam dari Colai.